يا رب صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطيب الدين قد نشروا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan kepada kita sabarataan, sehingga kembali di malam Rabu ini berkumpul melanjutkan kegiatan majlis ilmu agama yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan ini membawa kita kepada keridhaan Allah dan kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitab kita Hadits Arba'in, pertemuan yang terakhir masih seputar hadits ke-23. An Abi Malik al-Harithi ibni Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma bainas samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhan wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alayka kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian daripada iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Dan ucapan alhamdulillah yang diucapkan seseorang pahalanya memenuhi mizan atau timbangan amal hari kiamat. Wa subhanallah walhamdulillah, dan ucapan subhanallah walhamdulillah yang diucapkan oleh seseorang tamla'u ma bainas samawati wal ard, pahalanya memenuhi apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan ibadah salat itu adalah cahaya. Was-shadaqatu burhan,
hari ini kita membahas ucapan Rasulullah, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu, ujar Rasulullah, adalah burhan, bukti keimanan seseorang. Apa arti burhan? Bukti, ay dalilun ala kamali imani badiliha. Bukti atas kesempurnaan seseorang yang mengeluarkannya. Seakan Rasulullah menyampaikan artinya seseorang yang beriman tetapi jarang sedekah, jarang mau bersedekah, maka inya belum betul-betul membuktikan keimanan inya. Siapapun bisa sholat, siapapun bisa berpuasa, karena itu kada bermodal tenaga aja. Kalau sedekah, hanya orang-orang tertentu yang mau mengerjakan. Sedekah hanya orang-orang pilihan yang mau mengerjakannya. Ada yang menjawab, kami bipai miskin, hidup seadanya, makan gin untung kawa 3 kali sehari, ngalih kami bersedekah. Wah, banyaklah itu. Di Hadramaut, Yaman Selatan, kita bercerita manaqib. Manaqib siapa? Imam Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Aidarus dan ding Sanaksidin Al-Imam Husain bin Abdullah Al-Aidarus. Imam Abu Bakar Al-Adni ini dikenal dengan Sahibul Laban. Jadi karamah Sidin salah satunya menurunkan hujan susu di kota Aden. Singkat cerita, Habib Abu Bakar Adni ini Sahibul Laban dalam manaqib disebut sangat dermawan. Sidin rumah ganal, kaya. Bahkan ada riwayat mengatakan kalau Sidin hendak berjalan keluar rumah, itu Sidin diurakakan permadani dahulu. Sidin saking dermawannya, ini wali besar lah. Sidin saking dermawannya menjamu tamu-tamu saban hari, sampai ribuan kambing disembelih untuk menjamu orang banyak gratis. Mengolah roti, adonan roti, karena di sana makanan pokok tuh roti. Daging kambing hari-hari ribuan menjamu orang banyak. Dermawan benar. Masyhur Sidin dengan keluar biasaan. Kaya raya, Allah sugihkan, tetapi kadang membuat Sidin sombong. Dermawan. Datang seorang yang soleh dari kota Tarim ke Aden. Jadi kota Aden itu lawan kota Tarim jauh jaraknya. Zaman ulun aja itu bebis 8-9 jam, dan itu laju bisnya. Jalan ganal. Kada kayak jalan Padang ini kada. Kawa 4 bis basulisih. Ribuan kilometer kurang lebih jaraknya. Kota Tarim lawan kota Aden. Imam Abu Bakar Adni ini di kota Aden menjamu ribuan orang. Datang orang ke Aden, orang soleh ini melihat
Luar biasa Habib Abu Bakar Aden ini menjamu ribuan orang bersedekah saban hari. Ini kisah sedekah. Sugih bersedekah ribuan saban hari. Lalu mengucap orang saleh ini, wahai Habib Abu Bakar, aku kira atau ulun kira kadada lagi yang lebih dermawan pada pian. Ribuan kambing yuk. Seekong kambing berapa juta wah ini? Seekong kambing ada nang 2 juta ya. 1,5 juta. Ini ribuan saban hari. Lalu orang soleh ini berucap lawan Habib Abu Bakar Adeni, wahai Habib, ulun kira kadada yang lebih dermawan pada pian ni dah. Luar biasa, pian ni puncaknya sudah. Apa jawaban Habib Abu Bakar Adeni? Dangsanaku yang di kota Tarim, yaitu Husain bin Abdullah Al-Aidarus. Saudaraku yang di Tarim, Habib Husain, lebih dermawan pada aku. Lebih dermawan. Lebih luar biasa lagi kalau bersedekah daripada aku. Bingung orang soleh ini. Wah, kayak apa nih? Habib Abu Bakar ribuan saban hari, berarti lebih lagi nih. Luar biasa lagi nih. Singkat cerita, beberapa bulan berjalan, orang soleh ini ke Tarim. Penasaran dengan kisah tadi. Habib Husain dan sanak Habib Abu Bakar lebih dermawan lagi. Dicari di kota Tarim rumah Habib Husain bin Abdullah Al-Aidarus. Dapat rumahnya halus. Betakun orang sekitar, bujurkan nih rumah Habib Husain bin Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus. Iya jeron. Heran ya. Bingunginya. Kenapa bisa gitu nah? Dipadahkan lebih dermawan tapi rumah halus. Oke, mungkin di dalamnya luar biasa lah. Bertamulah sidin ke rumah Habib Husain. Dikatok rumah, masuk ke dalam. Ada Habib Husain, penampilan sederhana, bepandiran. Oh, ahlan wa sahlan. Ngobrol, obrolan. Habis itu bepandir-pandir. Dalam hatinya, mungkin karena ini dijamu banyak nih, macam-macam makanan keluar. Berjam-jam ngobrol. Masuk waktu maghrib, sholat maghrib berjamaah. Masuk waktu isya, sholat isya berjamaah di masjid. Kadang juga keluar makanan. Padahal ujar Abu Bakar, dangsanaku lebih dermawan. Singkat cerita, akhirnya keluar makanan. Apa? Sepotong roti. Kada utuh rotinya, bepanggal. Banyu putih disuguhkan ke tamu. Lalu bergeretek hati orang soleh. Inilah nang disambut lebih dermawan lagi. Roti warak sepotong, banyu putih pula. Lalu Habib Husain berucap, mungkin ini kasyaf dari beliau. Ya fulan, saudaraku di Aden itu luar biasa menyedekahkan saban hari ribuan kambing disembelih. Sekian banyak adonan roti yang diberikan pada orang-orang datang, tamu-tamu. Dan sanaku itu saat bersedekah tiap hari, memberi menjamu tamu, itu masih ada tersisa lagi di rumahnya. Ada masih harta tersisa. Walau ribuan kambing sudah disembelih, ada sisanya. Kalau aku Habib Husain, sepotong roti nang aku suguhkan, inilah nang aku miliki untuk aku, istriku, anak-anakku dalam kamar. Kami kada menyimpan makanan apa-apa. Ini nang aku beri pada ikam. Aku jadi lebih dermawan daripada dangsanaku karena aku total saat memberi, kada bersisa. Sedangkan Habib Abu Bakar dangsanaku itu bersisa masih. Di situ aku lebih dermawan daripada inya. Sekali memberi kada bersisa.
Apa hikmah di balik ini? Tolak ukur bersedekah itu bukan banyak kadanya nang pian unjuk, tapi sisa nang di rumah berapa lagi. Amun orang sugih kaya raya penghasilan gaji per bulan 25 juta, bersedekah tiap bulan nyalon fakir miskin 500 ribu. 500 ribu fakir miskin saban hari, gaji 25 juta saban bulan. Sedikit itu, sisa banyak. Pian-pian nang manurih saban hari, pian-pian nang gawian-gawian nang pian gawi, mungkin sebulan dapat 2 atau 1,5 juta aja. Bersedekah saban bulan 200 ribu untuk orang fakir atau janda-janda tua nang kada anak. Lebih besar nilainya di sisi Allah dari yang gaji sebulan 25 juta tapi 500 ribu aja sebulan bersedekah. Kenapa? Dihitung dari sisa nang di rumah. Paham lah? Yang lebih total, lebih ganal pahalanya. Jadi jangan dikira ada pejabat bersedekah 20 juta. Wah, setahun untuk para yatim-yatim. Wah, gananya 20 juta. Pian mengukur pada kemampuan pian. Inya ngeluarkan 20 juta tuh kayak ngorek hidung, ting. Sisanya di rumah betuyok lagi. Tapi kalau kita yang bersedekah, sedangkan kemampuan kita yang tersisa sedikit jadi rumah lagi, itu lebih luar biasa. Nah, kira-kira paham? Jadi jangan jadi alasan aku miskin mipai kada wajar bersedekah. Nanti dulu. Bisa jadi sedekah kita nang sedikit untuk orang lebih bernilai di sisi Allah karena memandang sisa nang di rumah sedikit juga. Tapi mereka nang puluhan juta bersedekah sedangkan di lemari MM-an atau di rekening MM-an itu nilainya sedikit karena itu bagaikan ngorek hidung yulun, pakai kelingking belang, ting, ting, yang ada hiurang tak, entengnya. Kita memandang sudut pandang kita, oh banyak benarnya sedekah, karena kita ingat nang di rumah kita sedikit, bagi kita banyak. Pada sudut pandang inya sendiri itu sedikit baginya. Tapi lah mendengar ini jangan menghantam pada orang sugih langsung. Wah, nang sugih-sugih nih, BC showroom, BC toko banyak, sewaan banyak, sedekah sedikit, papa lalu, kada boleh gitu. Ilmu itu bukakan pada diri seorang, jangan dijadikan alat menghantam orang. Nasihat-nasihat tuh ke diri seorang dulu. Jangan dihantam-akan ke orang, diaduakan ke orang, jadi bahan untuk merendahkan orang. Kada benar niat kita menuntut ilmu nang kata. Kita dulu. Wah, ulun miskin penghasilan sedikit, beb. Jangan lepas dari sedekah tetap. Kenapa? Kita baca karena keutamaan sedekah banyak. Yang penting pemahaman itu tadi masuk dulu. Kira-kira paham? Kisah Habib Abu Bakar Adni, Sahibul Laban dan Dang Sanaksidin Imam Husain bin Abdullah Al-Aidarus. Itu putra langsung dari yang pertama diberi gelar Al-Aidarus, yaitu Sultanul Mala Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus, yang berketurunan dari Al-Aidarus sampai detik ini dari 3 putra sidin. Siapa? Alwi bin Abdullah, Husain bin Abdullah, Syekh bin Abdullah. Habib Abu Bakar Adni putus keturunan sidin. Sidin bisi anak lakian, anak sidin lakian bisi anak 2, habis itu kadada lagi anak lakian. Putus. Jadi kadada keturunan Imam Abu Bakar Adni sampai sekarang kadada. Kalau ada yang bekaku, kami keturunan Imam Abu Bakar Adni, Sahibul Laban Aden, karambut. Karena catatan silsilah rantai keluarga habaib itu rapi, kada kawa sembarangan bakaku-kaku ketahuan. Adapun ulun dari jalur Habib Husain itu, Husain bin Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus. Ada Al-Aidarus dari jalur Habib Syekh
bin Abdullah Al-Aidarus. Itu banyak di Surabaya, Jakarta ada turunan dari Alawi bin Abdullah Al-Aidarus, ada Jawa Timur dan yang lain. Kalau ulun, begitu pula Habib Muhammad, dikeluar beliau dari Husain bin Abdullah Al-Aidarus. Satu rantai lawan ulun. Keluarga besar Al-Aidarus dari Imam Husain bin Abdullah Al-Aidarus, nang miskin tadi sini. Tapi total. Sekarang ini Masjid Habib Husain di Kota Tarim ada masih makmur. Ke belakang ujung Tarim dari pesantren Rubat Tarim ke belakang sana ada Masjid Habib Husain bin Abdullah Al-Aidarus. Sampai sekarang makmur. Anak cucu Sidin yang jadi imam ratib di situ. Bebulik masalah sedekah. Ujar Nabi, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah pembuktian atas kesempurnaan iman seseorang. Ujar ulun, orang sembahyang itu biasa. Wajib inya sembahyang tapi biasa dalam satu sudut pandang. Puasa biasa. Kalau sedekah baru itu luar biasa. Kenapa? Butuh modal. Sembahyang gratis, ada yang kelanggar bayar. Puasa gratis, paling nukar korma gesan buka. Tapi memang itu bagian rutin kita makan. Puasa kada puasa ya tetap makan, ya kada. Tapi kalau sedekah butuh modal. Iman yang berbicara. Saat kita menyisihkan harta untuk disedekahkan. Makanya jar Nabi, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu dalil pembuktian atas kesempurnaan iman seseorang. Wa qila innal mutasaddiq yusamu yaumal qiyamati bisima'in yu'rafu biha fatakun burhanan lahu ala halihi fala yus'al an masrafi malihi. Sebagian ulama mengatakan orang yang ketujuh bersedekah di dunia, hari kiamat inya dapat tanda khusus. Di awaknya tuh kena ada tanda khusus nang ketujuh sedekah di dunia. Yang mana dengan tanda tersebut menjadi bukti dan menjelaskan statusnya orang ahli bersedekah. Sehingga malaikat-malaikat ketika melihat tanda itu kada dipertanyakan lagi kemana inya habiskan hartanya, karena banyak bersedekah. Waqad jaa fi fadlis sadaqati akhbarun katsiratun minha ma akhrajahu ad-Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, tadaraku al-ghumuma wal-humuma bisadaqat yakshifullah ta'ala durrakum wa yansurukum ala aduwikum. Keutamaan bersedekah banyak benar riwayat hadisnya, termasuk yang diriwayatkan Imam Dailami dari Abu Hurairah. Satu hadis yang dinisbatkan pada Nabi, Nabi bersabda, tadaraku al-ghumuma wal-humuma. Selesaikan perkara kegundah gulanaan buhan ikam. Selesaikan urusan kegalauan dan kesedihan buhan ikam bisadaqat, dengan banyak bersedekah. Niscaya Allah akan angkat kesulitan kalian dan Allah akan tolong kalian dari musuh-musuh kalian. Allah selamatkan kalian dari musuh-musuh kalian. Ujar Nabi, obati kesedihan kita, obati gundah gulana kita dengan banyak bersedekah. Kita sedih, ada perkara, ada musibah, ada penyakit kena kita atau dangsanang atau keluarga, obati dengan sedekah. Maka Allah akan angkat kemudaratan itu. Dengan sedekah penyakit diangkat. Dawu maradakum bisadaqah di hadits lain. Obati orang-orang garing di antara kalian dengan sedekah, ujar Nabi. Dan mujarrab ini.
Gagaringan, sakit, kita apa segala, bersedekah aja. Niatkan, mengamalkan hadis Nabi, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang garing di antara kalian dengan sedekah. Sedekah harta kita, insya Allah penyakit hilang seorang. Dan dibuktikan ini mujarab oleh ulama. Jangan berpikir-pikir apa kaitannya sedekah, duit keluar, penyakit hilang. Secara logika kada masuk. Ikam kanang mu'ala aturan Allah Ta'ala kah? Kadang kayak itu ini pakai logika. Duit keluar, makan obat kada, ini itu kada. Tiba-tiba penyakit hilang dengan sedekah lah. Kada masuk akal lah. Pau. Ikam kanang ampun aturan. Kalau Nabi sudah nyampaikan kayak itu, berarti itulah aturan Allah di alam dunia. Kalaupun kita coba-coba nih supaya masuk kepala, supaya akal sehat menerima, wah ini memaksakan sebenarnya. Coba kita coba-coba supaya lebih paham. Bisa jadi setelah kita bersedekah, kita garing nih, kena corona contohnya, naudzubillah, garing, kita sedekah untuk fakir miskin, anak-anak yatim. Kita keluarkan duit 2 juta dibagi dengan fakir-fakir miskin. Niat untuk mengangkat penyakit di awak kita. Bisa jadi sistem Allah bekerja dengan cara yang kada diduga-duga. Lagi garing-garing kita diigut kararangga setelah sedekah nih. Diigut kararangga, tahu kararangga lah men? Sakit, ternyata racun muntung kararangga masuk ke darah kita, dan ternyata racun tadi bereaksi terhadap virus di awak kita, lalu menjadi antibodi kuat, ampih kita garing. Itu kalau dipaksakan bisa jadi kayak itu sistem ilahi yang bekerja. Atau setelah garing kita sedekah, niat agar hilang penyakit. Lagi berjalan tahirup udara segar dari pohon tertentu, yang mana pohon tadi ada pembakaran fotosintesis mengeluarkan oksigen, tapi dari jenis pohon tertentu. Ternyata oksigen tadi setelah dihirup ada unsur-unsur tertentu yang bereaksi pada penyakit di awak, penyakit hilang. Siapa tahu kayak itu. Itu sekedar untuk memaksakan agar masuk logika. Intinya ujar Nabi, dawu maradakum bisadaqah. Sembuhkan orang-orang garing di antara kalian dengan bersedekah. Tapi jangan mendengar ini, cari kararangga mbahnya. Ini ulun mencoba agar pian masuk pemahaman itu. Bagi nang rancak, ujung-ujung harus logika masuk. Kada mesti logika dalam beragama. Allah nang ampun aturan. Atau ulun beri gambaran yang lain, garing nih, penyakit jantung kah contohnya. Jantung kada kuat berdetak, lalu lamahan awak garingnya, bersedekahnya. Tiba-tiba pas di rumah hendak mencucuk listrik TV, konslet, ternyata akibat listrik, tegangan listrik ke awak tadi malah mempompa jantungnya jadi sehat lagi. Siapa tahu? Akibat sebab barakat bersedekah. Itulah sistemnya. Contohnya. Jangan dicoba tapi ini. Atau yang lain, garing, bersedekah, bawa mandi ke sungai contohnya. Bawa masuk ke sungai, ada unsur-unsur zat di sungai yang tahirup hidung, ternyata itu bereaksi terhadap penyakit di awak, hilang penyakitnya. Siapa tahu? Ada unsur-unsur di sungai yang larut nang warna-warni itu. Kalau dirinci lagi, siapa tahu kotoran manusia nang larut di sungai tadi, inya ada makan buah tertentu yang mana ampasnya ternyata saat dihiut oleh seseorang yang garing, awaknya sigar. Siapa tahu? Intinya ujar Nabi, dawu bardakum bisadaqah. Sedekahlah harta saat garing. Untuk sistem bagaimana proses kesembuhan setelahnya serahkan pada Allah.
Skenario Allah luas. Yang penting jangan kita mengiktirad hadis Nabi. Bujur gerong masuk logika kada. Jakanya minum obat ada juga masuk akal. Ada reaksi dari obat dan semacamnya. Kada kayak itu. Ada kemungkinan-kemungkinan lain. Intinya sedekah salah satu fungsinya menghilangkan penyakit. Sama kayak ini tadi riwayat Dailami, tadaraku al-ghumuma wal humuma. Selesaikan urusan kesedihan, kegundah gulanaan ikam dengan banyak sedekah, jar Nabi. Allah akan angkat kemudaratan dari ikam dan Allah akan tolong ikam dari musuh-musuh ikam. Ada lagi riwayat lain, alaika bis sadaqah fa inna fiha sitta khisalin, thalathan fid dunya wa thalathan fil akhirah. Amma allati fid dunya fatazid fir rizqi wa tukthirul mala wa tu'ammirud diyara. Wa amma allati fil akhirah fatasturul aurata wa tasiru dhillan fawqa ra'si wa tasturu minan nar. Di hadits lain ada riwayat, bersedekahlah ikam, alaika bis sadaqah. Jadi amar, bersedekahlah karena di dalamnya ada 6 perkara. Di dalam sedekah itu ada 6 hal. 3 di dunia, 3 di akhirat. Adapun 3 di dunia, fatazidu fi rizki. Sedekah itu menambah luasnya rezeki. Kayak apa Bib menambah rezeki? Maka keluar duit. Nah, pakai logika pulang. Hitungan matematik, wah. Kalau mencoba hitungan matematik, hitungan nyata, ini nang bepender besulah nih. Logika larus. Sesuatu yang dikeluarkan itu hukum alamnya adalah berkurang. Wah. Kayak apa? Bertambah nih. Wah, kada masuk akal. Amun dikalkulasi, wah. Hitungan-hitungan sesuatu yang dikeluarkan dari harta, 1 juta bisi harta dikeluarkan 200.000, itu berkurang. Kenapa ujar Nabi itu bertambah? Wah. Kembali ulun tekankan, yang ampun aturan, yang ampun alam semesta, yang ampun segalanya siapa? Ikam ka Allah. Kalau kita coba paksakan lagi, kalau kita coba berpikir lebih keras, mencoba menerka-nerka kayak apa sistem di belakang saat bersedekah bertambah rezeki, bisa dengan banyak gambaran. Kita bersedekah 200.000 lawan fakir miskin, tiba-tiba Allah gerakakan hati-hati orang lain untuk bertukar di toko kita, contohnya. Akhirnya dapat keuntungan lebih banyak, barakat sedekah, rezekinya di lain Allah bukakan. Kita bersedekah nih lawan fakir miskin, janda-janda tua nang kada beranak, nang hidup seorang diri, sedekah kita ke situ menolonginya. Tiba-tiba sistem ilahi bekerja, entah kenapa harga gatah nasional belarang. Nang tadinya 4.000 sekilo jadi 25.000. Intinya sistem Allah nang bekerja. Ujar Nabi, intinya tazidu fi rizki. Sedekah itu menambahi rezeki. Kadang kawam kita pakai logika sudah kalau Nabi berucap. Itulah sistem yang Allah hendaki. Hendak berkah rezeki kita, sedekah. Tapi niat bujur-bujur sedekah. Jangan mengharap pujian orang. Ini gak ada. Bersedekah gesan masjid minta sambatakan ngaran. Tak tinggal hajinya sarik merangun. Kada kayak itu. Niat bujur-bujur. Yakini ucapan Nabi, sedekah menambah keberkahan rezeki. Kada perlu menghadang sugih hendak bersedekah. Tadi Habib Husain aja, semiskin apapun beliau tetap beliau sedekah. Kada perlu menghadang sugih jar ulun.
Karena bisa jadi kalau sugih bersedekah memantau sisa nang di rumah, malah sedekahnya biasa. Tazid fi rizki pertama. Yang kedua yang ia dapat di dunia, tukthirul mal, memperbanyak harta. Sama aja, dua kali Nabi mengulang. Menambah rezeki, menambah harta, wa tu'ammirud diyar, membuat rumah kita lebih berisi. Sedekah tuh. Tazid fi rizki, menambahi rezeki. Rezeki itu maknanya luas, kesehatan rezeki, kenyamanan rezeki. Yang kedua tukthirul mal, sedekah menambahi harta, ujar Nabi. Yang ketiga tu'ammirud diyar, membuat rumah kita jadi lebih berisi, berbobot, lebih bagus bisa jadi. Itu 3 di dunia. Wa ammal lati fil akhirah, adapun 3 yang akan ia peroleh di akhirat, fatasturul aurah, akan menutup aib-aibnya di akhirat. Aib di dunianya kada Allah tampayakan di akhirat. Wa tasiru billan fawqa ra'si, sedekah itu akan menjadi naungan di atas kepalanya di padang mahsyar, bernaung di bawah sedekahnya ini. Wa tasturu minan nar, dan menjadi perisai baginya dari api neraka sedekah itu. La ilaha illallah. Wa warada ma min rajulin yatasaddaqu yawman aw lailatan illa hufidha an yamuta min ladghatin aw hadmatin aw mauti baghtah aw mautin baghtatan aw mauti baghtatin. Ada riwayat lain yang menyebutkan tidaklah seseorang itu bersedekah di malam atau di siang hari. Ada orang bersedekah baik di malam atau di siang hari, atau di siang atau di malam hari, mengecualikan inya akan terjaga barakat sedekah tadi, terjaga dari mati akibat disengat binatang, atau mati akibat diruntuhi bangunan, atau mati yang mendadak. Orang yang sedekah baik di siang atau malam hari kada bakal mati dengan cara-cara itu. Kayak Habib, apa kaitannya? Wah, ulang. Kita ngeluarkan duit, tiba-tiba ular kada wani mematok lah. Coba situ coba. Ada riwayat kayak itu. Kayak apa logikanya? Nah, amun hendak mencuba lagi mikirkan logika, bisa jadi saat bersedekah, ular yang tadinya hendak mengikut kita, melihat muha kita, kada buron. Memarasnya orang ni je ular. Perayah aku batuk. Mana tahu kita. Intinya jar Nabi riwayat, orang yang bersedekah baik di siang atau malam hari kada mungkin mati dari sengatan binatang, patukan binatang, ladghah, au hadmah, atau diruntuhi sesuatu, guguri durian di kepala, ada mungkin. Au mauti baghtah, atau mati mendadak, kada juga. Orang yang rajin sedekah selamat dari itu. La ilaha illallah. Dan riwayat-riwayat lainnya insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Karena penting, kalau sudah Nabi memadakan sedekah burhan, sedekah itu bukti untuk keimanan seseorang. Hendak membuktikan iman kita, banyaki sedekah. Karena kalau jer ulun puasa kada bermodal, makan itu memang rutinitas nukar makanan. Sembahyang kada bermodal harta, bermodal tenaga. Tapi kalau sedekah ini satu amal yang harus bermodal, mengeluarkan duit kita, mengeluarkan harta. Itulah lalu jadi hadits as-sadaqatu burhan. Sedekah itu pembuktian keimanan sempurna kadanya iman seseorang. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, sedikit kita membaca tahlil untuk salah seorang dangsana kita yang telah wafat 2 hari yang lewat, almarhum Asmuri bin Asmuni.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah